ayat 7. Surah Shad ayat 70 ini. Emang siapa tu? Hanca siapa? Surah Shad ayat 70 hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Uzkur caritakeun ku anjeun idz qala nalika ngadawuh saha rabbuka pangeran anjeun lil malaikati ka malaikat dauhanana inni saistuna kami khaliqun eta anu nyiptakeun basyaran ka hiji manusia min tinin dina taneuh huwa ari eta basyar Adamu eta Kangjeng Nabi Adam alaihi salam fa idza sawaituhu maka di mana-mana geus nyampurnakeun kami ka eta basyar atmamtuhu tegasna geus nyampurnakeun kami ka eta basyar wa nafakhtu jeung geus niup kami ajraitu tegasna geus ngaberjalankeun kami di eta basyar mir ruhi dina ruh kami fasara maka jadi eta basyar hayyan eta anu hirup wa idhafatur ruhi jeung fatkeun ruh
ilaihi kamantena Gusti Allah syarifun eta mulyakeun li adama ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam warruhu jeung ari ruh jismun eta hiji jisim latifun anu lembut Yahya anu hirup bihi ku eta jisim al insanu manusia nufudihi ku tembusna eta jisim fihi di eta manusia faqa'u maka kudu ngajungkel marane lahu ka eta bashar sajidina halna sapirang-pirang sujuda tahiyatin kalawan sujud penghormatan bil inhinai ku dongkok fasajada maka sujud saha al malaikatu para malaikat kulluhum tegesna sakabehna malaikat ajma'una tegesna sagemlengna aranjeuna malaikat fihi dina eta lafad kulluhum ajma'un takkidani ari dua taukid illa iblisa kajaba iblis
di antara malaikat istakbara gumede eta iblis wakana jeung aya eta iblis minal kafirina eta tetap di golongan sapirang-pirang anu kafir fi ilmillahi ta'ala dina ilmuna Allah ta'ala qala madauh Allah dauhanana ya iblisu hei iblis ma arinaon mana'aka eta ngahalangan eta emma ka anjeun angtas juda kana sujud anjeun lima kana perkara khalaqtu anu geus nyiptakeun kaula biyadaya utangan kakawasaan kaula aitawallaitu tegasna ngurus kaula khalqahu kana nyiptakeun eta perkara wa hadza jeung tah ari ieu teh tasyrifun eta ngamulyakeun li adama ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam fa inna kulla makhluqin maka sanyana sakur makhluk tawalla eta ngurus saha Allahu Gusti Allah khalqahu kana nyiptakeun eta kullu makhluk astakbarta naha gumede maneh al-ana dina waktu ayeuna
cul tina sujud istifhamu taubikhin ari ieu eta istifham ngawaweleh am kunta balik ta aya maneh minal alina eta tetep bisa pirang-pirang anu kumuluhur minal alin lain alamin al mutakabbirina tegasna sapirang-pirang anu gumede fatakabbarta maka gumede maneh anis sujudi cul tina sujud likaunika karena ayana maneh minhum eta tetep di maranehna anu gumede Qala ngomong iblis omongan ana dupi abdi teh khairun eta anu langkung sae minhu tibatan eta Adam khalaqtani karena parantos nyiptakeun Gusti ka abdi min narin dina seuneu wa khalaqtahu sareng parantos nyiptakeun Gusti ka eta Adam min tinin tina taneuh wallahu a'lam bissawab ilahil marji wal ma'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terima kasih ya Allah yang mana Engkau takdirkan kami semua pada saat ini menghadiri majlis ilmu, mencari ilmu-Mu yang mudah-mudahan termasuk kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, "Idza jaa talibal ilmi al-maut wa huwa ala halati dzalika fa huwa syahid." Apabila datang kematian kepada orang yang sedang menuntut ilmu, ya, lagi nuntut ilmu, meninggal, boga hancang ngaji maut, apa keuntungannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa syahidun. Orang itu meninggal syahid. Mudah-mudahan ya kita sekalian meninggalnya dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Artinya orang yang mati syahid orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun." Akan memberi syafaat pada hari kiamat 3 golongan manusia. Berapa orang mati? 3 golongan manusia nanti akan diberi oleh Allah, ya, izin untuk menolong siapa saja yang Allah izinkan. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Para nabi mereka diberikan oleh Allah izin untuk memberi syafaat. Yang kedua al-ulama, para ulama. Ya, maka kita harus cinta, harus menghargai, harus membantu kepada para ulama. Ketika nanti di akhirat, ketika manusia-manusia masuk ke dalam surganya Allah, ahli salat masuk surga. Begitu ulama mau masuk surga, di-stop oleh malaikat, tidak boleh masuk dulu. Oleh Allah dilarang masuk dulu. Ahli puasa masuk, ahli salat masuk, ahli sedekah masuk. Akhirnya ini ulama bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa mereka yang didahulukan kami diakhirkan? Padahal mereka bisa sahnya salat, bisa sahnya puasa karena diajarkan oleh kami. Tapi kenapa kami masuknya diakhirkan ya Allah?" Kata Allah, "Kamu beda dengan mereka. Kalau kamu masuk surga nggak boleh sendiri. Cari dulu yang dahulu di dunia pernah membantu kepada kamu, yang kamu cintai, yang pernah menjaga kamu, yang pernah berbaik kepada kamu. Cari dulu, baru bawa tuh rombongan masuk surga bareng." Gitu. Itu mengerti ulama ke di akhirat lebet sawargana teu kengeng nyalira. Kedah nyana keula tayangan anu baheula manehna teh kungsi mantuan eta ulama, kungsi berjuang jeung eta ulama. Kados aya untuk nu puasa mah sorangan, nu sedekah kurangan, tapi ulama mah diistimewakeun ku Allah. Tayangan heula bisi aya murid-murid anjeun, bisi aya jalma-jalma nu baheula kungsi ka migawe hade ka anjeun, manehna keur aya di neraka tulungan heula maranehna. Itulah pangkat para ulama Allah kelak di akhiratnya. Maka kita muliakan para ulama, hargai para ulama, cintai para ulama. Akrimul ulama fa innahum indallah kurama mukramun. Muliakan para ulama, sesungguhnya para ulama mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu hebatnya para ulama kelak di akhirat. Ditampakkan oleh Allah kemuliaan para ulama sehingga tidak boleh masuk surga sendirian. Harus cari dulu yang pernah dahulu membela dia, membantu dia, yang mencintai dia, yang pernah ngaji sama dia. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang cinta kepada para ulama. Amin.
Yang ketiga, golongan yang akan memberi syafaat di akhirat adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Orang-orang yang mati syahid. Di antara orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal dia sedang menuntut ilmu agama. Keur ngaji maut, keur boga hancang ngaji maut, fahuwa syahid. Orang itu orang mati syahid. Artinya orang itu dapat menolong nanti di akhirat. Menolong, diberikan izin oleh Allah untuk menolong keluarganya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Alangkah beruntung kalau kita punya anak nyantren, alangkah beruntung, ya. Alangkah beruntung kalau orang dia meninggal sedang punya kegiatan thalabul ilmi. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Maka kita pertahankan menuntut ilmu ini, ya. Pertahankan sampai mati, ya, sampai mati. Pertahankan kemuliaan dari Allah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bi kathrati salatin wala siyamin bal bi salamatis sudur wa sakhawatin nufus war rahmati bi kulli muslimin." Di dalam kitab Nasaihud Diniyah halaman 54 citakan Darul Hawi, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abdala ummati," sesungguhnya para wali abdal dari umatku, la yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga bi kasrati salatin, karena banyaknya salat, bukan. Masuk surganya mereka bukan karena banyaknya salat, bukan. Kemudian wala siyamin, dan bukan karena banyaknya puasa, bukan. Bukan karena banyaknya apa? Puasa, bukan karena banyaknya salat. Bal bisalamatis sudur, masuk surganya mereka umat-umatku, para wali abda dari umatku, karena mereka mempunyai kebersihan hati. Kebersihan hati. Wasakhawatin nufus, dan kedermawanan jiwanya. Warahmati bikulli muslim, dan kasih sayang kepada setiap orang muslim. Apa maksud di sini? Dibahas, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Qultu wala yufhamu min hadza annal abdal laitsu bimukthirina minas shalah wasyam bal kanu mukthirina minhuma wa min ghairihima minal a'malis salihah. Walakin hadhil awsaf allati wasafahum biha an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ila Allah wa qarrabathum ilayhi li fadliha wa syarfiha akthara min ghairiha min baqiyati a'malin salihah li'annaha min a'malil qulub wa awsafis sarair fafham. Kata saya, berkata aku, kata Ibnu Haddad, dan tidak boleh atau tidak dimengerti min hadza, dari ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh disimpulkan annal abdala laysu bimuksin, bahwasanya para wali abdal adalah mereka bukan orang-orang yang banyak sholatnya, banyak puasa, bukan artinya seperti itu. Mereka ahli sholat, para wali abdal mereka ahli sholat, mereka ahli puasa, ya. Karena kalau orang hatinya
udah bersih itu akan ringan untuk melaksanakan segala amal soleh. Untuk melaksanakan amal soleh ringan, tidak berat. Yang menjadi berat kita melaksanakan amal soleh itu dosa. Dosa. Untuk bangun aja sulit. Bangun jam 3 sulit ya. Untuk lihat Quran sulit. Untuk baca Quran sulit. Untuk ke masjid sulit sekali. Hese kabeh manging lamun kotor hatena. Artinya tidak dipaham dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para wali abdal adalah bukan orang-orang yang memperbanyak salat dan puasa, bahkan mereka adalah orang-orang yang banyak salat dan banyak puasa, bahkan sebanyak amal soleh. Walakin hadil awsaf, tetapi bahwa ini sifat-sifat yakni apa? Salamatis sudur, sakhawatin nufus, warahmah bikulli muslim. 3 sifat ini yang ada pada para wali Allah, 3 sifat ini. Walakin hadil awsaf, tetapinya bahwa ini sifat-sifat allati wasafahum, yang telah menyifati kepada mereka biha, dengan itu sifat. Siapa Nabiullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaddamathum ilallah. Itu sifat yang mendahulukan ya, yang mengedepankan mereka kepada Allah, wa qarrabathum ilaih, dan mendekatkan itu sifat kepada Allah, kepada mereka kepada Allah. Kenapa? Li fadliha wa syarafiha, karena keutamaannya itu sifat dan kemuliaannya itu sifat. Aktsara min ghairiha, lebih banyak daripada selainnya itu sifat. Mim baqiyati amali salih, dari sisanya amal-amal mereka yang saleh. Kenapa? Li annaha min a'malil qulub, karena 3 sifat ini adalah amal pekerjaan hati. Karena mating saur buya kieu mating pagawean hate mah lamun nu alusna teu kagok nyalametkeunana, mun nu gorengna teu kagok nyilakakeunana. Itu pagawean hate. Karena pekerjaan hati, kalau yang baiknya itu luar biasa. Kalau orang sudah punya sifat hati yang baik, waduh luar biasa, bisa menyelamatkan dia. Tapi kalau yang buruknya nggak tanggung-tanggung, bisa membahayakan dia. Contoh siapa? Iblis. Barusan yang kita baca nih ya, di dalam tafsir sedang menjelaskan siapa? Siapa anak-anak? Iblis. Ini iblis diberi ujian oleh Allah. Mati iblis ini diuji luar biasa ujiannya. Apa ujiannya iblis? Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihis. Dititah sujud. Padahal memeh dititah sujud teh, iblis teh tukang sujud. Mati tukang sujud. Memeh dititah sujud karena Nabi Adam teh tukang sujud iblis teh. Gawena sujud. Berapa tahun itu iblis sujud? Wa abadallah tsamanina alfa'am, 80.000 tahun. Enggak tanggung-tanggung. Mati sujudna ibadah ke Allah selama berapa tahun? 80.000 tahun. Sebelum dia diperintahkan sujud kepada siapa? Nabi Adam. Artinya dia biasa sujud. Itu. Begitu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, nah di sini celakanya iblis. Dia tidak lulus di dalam ujian. Padahal ibadahnya hebat, bahkan wa kana musliman abidan. Iblis sebelum dia diusir, sebelum dia
diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia itu abidan, tukang ibadah. Mengating ahli ibadah, tukang ibadah. Dan kos urang mulai tukang ibadah, osok ibadah. Tukang mah lolobana dipakai ibadah. Selama 80.000 tahun. Tidak tanggung ibadahnya itu sujud 80.000. Tidak pernah maksiat sekejap pun. Tidak pernah berbuat maksiat sekejap pun pada masa 80.000 tahun. Allahu Akbar, ya. Tapi memang iblis ini sudah ditentukan oleh Allah bahwa dia celaka, maka dia tidak lulus di dalam ujiannya. Apa penyebab iblis dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya. Padahal sujud itu pekerjaan mudah atau pekerjaan sulit? Ya. Salat pagawean babari atau hese? Babari cek ngosok, nyuk cek utara. Aduh, hese. Ya. Iya mah iblis tukang sujud. Mati, iblis ini tukang sujud. Apa beratnya si sujud? Muncak kurang. Apa beratnya si sujud? Dia itu tukang sujud kok. Kalau dia belum pernah sujud, mungkin diperintah sujud sulit, ya wajar karena belum pernah. Ini mah dia tukang sujud selama 80.000 tahun. Apa penyebab dia sehingga sulit untuk sujud kepada Nabi Adam? Menghormat. Sujud di sini menghormati Nabi Adam alaihissalam. Penyebabnya satu, qala ana khairun minhu. Penyebabnya iblis tidak mau sujud karena iblis berkata kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, ana khairun minhu, saya ini lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Masa saya harus menghargai dia? Kan saya ini orang mulia. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penyakit hati, ya. Penyakit hati itu diantaranya adalah kesombongan. Hati-hati, ya. Kita hati-hati, jangan ada sifat sombong pada diri kita. Iblis celaka karena punya sifat apa? Sombong, merasa dirinya lebih mulia. Hati-hati kita, jangan ada di hati kita merasa lebih mulia. Siapapun kita, kalau merasa diri kita lebih mulia, celaka. Rek ahli sholat, rek ahli wiridan, rek ahli ngaji, rek saha wae boga rasa lebih mulia tibatan batur, cilaka. Maka kita berusaha merasa diri kita lebih hina daripada orang lain, bukan lebih mulia tapi merasa lebih hina. Orang lain lebih mulia, orang-orang mulia, itu harus seperti itu dalam hati kita. Jangan ada perasaan dalam hati kita bahwa kita lebih mulia daripada orang. Ini penyebab celakanya iblis, mengating, ya. Karena dia merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, akhirnya celaka. Nu ahli ibadah wae gumade cilaka, komo nu kadul ibadah gitu. Atas BRW nu getol ibadah wae gumade cilaka, komo nu kadul. Ya bagus kadul gumade deui. Nu getol wae cilaka. Iblis teh ahli ibadah, getol ibadah, tapi gara-gara gumede cilaka. Al-Imam Al-Ghazali beliau membahas, mengatakan dalam kitab Ihya juz 3,
halaman 327, beliau mengatakan fal kibru wal ujbu da'ani muhlikani, maka bahwa sifat sombong dan sifat ujub, kalau sombong itu merasa lebih mulia daripada orang lain, kalau ujub itu merasa dirinya mulia. Nah ini kita ini nggak boleh punya rasa diri kita mulia itu udah jelek gitu, goreng gitu teh. Boga rasa diri orang mulia teh geus goreng mati teu meunang. Ya, tidak boleh kita merasa diri kita ini mulia, merasa diri kita lebih baik, tidak boleh. Maka bahwa sombong dan ujub da'ani adalah dua penyakit muhlikani yang membinasakan, mencelakakan. Wal mutakabbir wal mu'jib saqimani, bahwa orang yang sombong dan orang yang ujub adalah dua orang yang sedang sakit. Ya, dua pasien, ya, maridani wahuma indallah mamkutani baghidani, bahwa orang yang sombong, orang yang ujub, di sisi Allahnya mereka dua orang yang dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Allah gak lihat sholatnya, Allah gak terima sedekahnya. Kenapa? Karena ada dalam hatinya kesombongan. Allah tadi reret salat dan sujudna iblis 80.000 tahun tadi reret ku Allah. Gara-gara naon? Aya guma eta nu getol ibadah teu direret ku Allah. Komo nu kadul ibadah. Jangan ya, hilangkan dari hati kita perasaan bahwa kita adalah orang mulia, ya, bahwa kita adalah orang yang lebih mulia daripada orang lain. Hilangkan itu semua, karena ini membahayakan kita dunia dan akhirat. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihi ma qasamtuh. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Siapa orang yang merebut aku pada dua sifat tersebut, qasamtu, aku binasakan orang tersebut, aku hancurkan orang tersebut. Ya, jadi yang berhak mempunyai sifat sombong itu hanya Allah. Kita tidak ada hak untuk mempunyai sifat sombong. Bahkan disabdakan pada riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Allahu akbar. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa kesombongan adalah ridaku, bahwa keagungan adalah sarungku. Siapa saja yang merebutku akan satu dari dua tersebut, aku lemparkan orang tersebut di dalam api neraka jahanam. Aku tidak peduli siapapun, saha wae, ya, nu ngabogaan sifat gumede, itunya nu ngabogaan sifat gumade ku Allah rek dialungkeun ka neraka jahanam. Alqaituhu fi jahannam wala ubali, aku lemparkan orang tersebut di dalam neraka jahanam. Aku tidak peduli siapapun mereka, rek ahli ibadah, rek ajengan, rek pejabat, rek santri, rek sawe, dora lamun gumade dialungkeun ke neraka jahanam. Naudzubillah min. Maka kita wajib kita terus ya obati penyakit hati ini, ya, jangan sampai terbawa mati, bahaya. Nah, menjadi penyebab celakanya iblis adalah kesombongan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Minhajul Abidin halaman 35, beliau mengatakan wa ammal kibru fa innahu al-khaslatul muhlikah.
Adapun bahwa sombong adalah, maka sesungguhnya itu sombong adalah kelakuan yang membinasakan, yang mencelakakan, ya, yang menghinakan, yang membinasakan. Roksan kalawan dengan kalawan sama sekali, kalawan sama sekali, pasti, ya. Amatasu qaulahu ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini peringatan untuk kita, ya. Apa peringatannya? Iblis dia tidak turut kepada Allah, celaka. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud, nggak mau, celaka. Begitu juga kita harus takut. Diperintahkan oleh Allah kewajiban-kewajiban, hati-hati kita laksanakan. Ya, kita laksanakan perintah Allah, kita laksanakan. Hati-hati, ya. Ini iblis, dia celaka karena tidak taat kepada perintah Allah. Iblis makhluk, kita makhluk. Betul. Iblis makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Dia celaka karena tidak turut kepada perintah. Kita juga bahaya, hati-hati. Kalau kita gak turut terhadap perintah Allah, hati-hati. Dikhawatirkan takut seperti nasib iblis. Awalnya dia nolak. Sudah nolak gimana? Wastakbara. Dia merasa dirinya lebih mulia. Akhirnya wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis tergolong makhluk yang kufur kepada Allah. Artinya dosa itu sangat berbahaya. Dosa itu sangat berbahaya. Kalau tidak ada rahmat Allah, ini dosa bisa mengakibatkan terjerumus kepada kekufuran, terjadi kepada iblis. Terutama dosa hati. Ini dosa hati nih, yang dibahas dosa hati. Dosa hati lebih bahaya daripada dosa jasad, ya. Walaysat hadhil khaslah, kata Imam Ghazali, dan bukan kelakuan ini, yakni sombong, bimanzilati sa'iril khisal, adalah di derajat, ya, kedudukan kelakuan-kelakuan yang lain, allati taqdahu fi amalin wa tadurru bi far'in, yang merusak dalam amal dan membahayakan kepada cabangnya. Wa innama tadurru bil asli. Bahayanya kelakuan sombong ini mengakibatkan berbahaya kepada pokok yang menjadi pokok. Wa taqdahu fid din wal i'tiqad, dan merusak, cacat di dalam agama dan keyakinan. Wa idza qawiyat wa ghalabat la tutadaraku wal iyadu billah. Kalau kesombongan ini sudah kuat, melekat, sulit untuk dihilangkan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan hati kita oleh Allah, terutama dari sifat kesombongan. Kata Imam Ghazali, kalau sudah melekat, sudah kuat, sudah menguasai kesombongan, sulit untuk diobatinya. Sulit untuk selamatnya orang tersebut. Ya. Summa aqallu ma yahiju minha yuhayyiju minha ala sahibi arba'u afatin. Paling sedikit yang mendorong, yang membangkitkan dari kesombongan kepada orang yang sombongnya ada 4 bahaya. Orang kalau sombong paling sedikit dia akan mendapatkan 4 bahaya. 4 bahaya ini akibat daripada kesombongan. Yang pertama, hirmanul haqqi wa amal qalbi an ma'rifati ayatillahi ta'ala. Terhalangnya kebenaran. Orang tersebut sulit untuk menerima kebenaran. Hesek diomean, hesek rek narima nasihat di batur. Sulit. Tidak mau menerima saran dari orang lain, nasihat dari orang lain tidak mau dia dengar. Pokoknya dia ngomong, tapi dia kalau dia ngomong harus, tapi kalau dia dengar enggak. Nah, itu sombong. Ini diantaranya penyakit orang-orang yang ngerti, ya. Orang
Ngerti? Ngerti, Sadri? Kadang-kadang kalau kita ngerti, bisa ngaji, kita nggak mau dengar orang yang sedang mengaji. Ini penyakit sombong. Pinginnya kita menjelaskan, tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang lah. Itu sombong. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kita ngerti, ya, kita harus mau dengar nasihat dari orang lain. Jangan orang lain harus dengar nasihat kita, tapi kita tidak mau mendengar nasihat dari orang. Itu tanda kesombongan. Ya, hati-hati anak-anak, ya. Kalian hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita siap memberi nasihat, tapi kita tidak siap menerima nasihat. Kita siap memberi nasihat, tapi kita tidak menerima nasihat. Nah, ini bahaya. Itu tanda kesombongan. Terhalang, ya, dari kebenaran, dan butanya hati, penglihatannya akan buta. Ya. Orang yang sombong hatinya buta. Gimana hatinya buta? Oh, gue orang kita lumpang. Orang yang apa? Yang buta mengating, suruh jalan. Gimana mengating? Jalannya gimana? Begitu ada lubang gimana? Diinjak atau dilewat? Ya itu. Kenapa? Karena buta, tidak terlihat. Begitu juga orang kalau sombong dia, akhirnya yang harusnya jangan dilaksanakan dia lakukan. Itu akibat daripada kesombongan. Jadi kesombongan ini mengakibatkan butanya hati, ya. Akhirnya dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang menyelamatkan untuk dia. Yang kedua daripada bahayanya kesombongan, al-maqtu wal bughdhu minallahi ta'ala. Orang yang sombong mendapatkan al-maqtu adalah al-maqtu. Naon maqtu teh? Naon mah? Kemurkaan. Dimurkai oleh Allah. Ma'udzubillah, ya. Orang yang sombong dimurkai, Allah murka. Enggak lihat Allah. Oh, dia itu ibadahnya hebat, mau dia puasanya hebat, mau dia wiridannya hebat, tapi kalau sombong Allah nggak lihat, Allah nggak terima, Allah murka. Komo nu kadul ibadah, dia mah kerja di kadugan oleh ibadah, ngaji dah dae, getong ngaji dah, tapi gumade Allah terido, murka Allah kepada orang yang sombong. Siapapun dia, rek ajengan, rek kiai, rek ustaz, rek pejabat, rek santri, rek masyarakat, sahawai, gumade Allah terido. Kemudian yang ketiga, al khizyu wan nakal fid dunya wal akhirah. Yang ketiga bahaya daripada itu yang kesombongan, al khizyu, kehinaan. Orang yang sombong hina, tidak ada kemuliaan. Lihat aja kita, lihat orang sombong itu nggak enak lihatnya, hina dia. Orang sombong itu hina di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan kehinaan dan siksaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempatnya, an-naru wal adzabu fil uqbah, siksa neraka kelak di akhirat, ya. Itu 4 perkara minimal. Kalau orang dia sombong akan mendapatkan bahaya 4 perkara minimal. Yang pertama, terhalang dari kebenaran dan buta hatinya. Yang kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hina di dunia dan di akhirat. Yang keempatnya, dia akan mendapatkan siksaan kelak di akhiratnya. Na'udzubillah min. Nah, ini ya, kita berusaha terus untuk tawadhu, ya. Jangan sampai kita menghina orang lain, merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Fatul Muin masih ada waktunya.